Perkenalkan, nama saya Rahmat Krisna Wijaya Tijani, mahasiswa UM Surabaya. NIM 2020 122 1132. Tugas ujian akhir semester dari dosen Bapak Poni. Saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Poni. Soal pertama itu, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis. Menurut saya, dalam industri e-commerce, akurasi dan kecepatan menjadi kunci sukses. Perusahaan harus memiliki sistem penghubung manajemen inventaris yang akurat untuk memastikan stok produk yang tepat tersedia di gudang. Jika data inventaris tidak akurat, pelanggan dapat mengalami ketidakpuasan yang cukup tinggi. Dan perusahaan dapat kehilangan penjualan setiap bulan, kalau enggak setiap minggunya. Dalam proses pengiriman barang, kecepatan dalam mengelola pesanan, memproses pengiriman, dan memberikan informasi pelacakan yang tepat waktu kepada pelanggan juga sangat penting untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif yang kompetitif dalam bisnis itu. Contoh lainnya, dalam pengambilan keputusan investasi, investor harus memiliki akses ke data yang akurat dan diperbarui secara real time untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan. Kecepatan dalam menganalisis informasi pasar, melakukan riset, dan mengambil keputusan investasi yang tepat dapat memengaruhi hasil investasi mereka. Secara keseluruhan, dalam dunia bisnis saat ini yang dinamis, akurasi dan kecepatan menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan yang berhasil. Setelah pertanyaan nomor 1 selesai, dan saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 dan saya akan menjawabnya. Berikan contoh di bidang keuangan dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Di bidang keuangan pun, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan mengandalkan analisis data yang objektif dan algoritma yang cerdas. 1. Contoh pengelolaan portofolio. Penggunaan teknologi ini dapat mengurangi bias emosional dalam pengambilan keputusan investasi yang seringkali dipengaruhi oleh sentimen pasar dan persepsi pribadi. Algoritma yang diterapkan oleh robo-advisor berfokus pada analisis dan secara objektif. 2. Penentuan kredit. Penentuan kredit itu sistem yang didukung teknologi dapat menganalisis dalam keuangan secara kredit dan variabel lainnya secara objektif untuk menilai risiko kredit dengan mengurangi pengaruh faktor non-keuangan atau penilaian subjektif. 3. Pemilihan saham atau investasi. Saham atau investasi juga dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Algoritma cerdas dan model prediktif dapat menganalisis data pasar yang ada di bisnis tersebut, kinerja perusahaan, dan faktor fundamental lainnya dengan lebih efisien daripada manusia. Hal ini mengurangi kemungkinan pengaruh bias personal atau persepsi yang salah terhadap perusahaan tertentu. Penggunaan teknologi dalam bidang keuangan dapat membantu mengatasi bias yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan, memberikan analisa yang objektif dan mengaruhi risiko kesalahan yang bisa terjadi akibat faktor subjektivitas manusia. Dan ketiga, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaan itu proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis. Lalu buat simulasi dan analisis decision metriknya dengan menggunakan A. 5 alternatif kandidat investor, B. 5 kriteria, C. Pembobotan kriteria, jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Langkah 1,
Identifikasi alternatif kandidat investor. Identifikasi 5 alternatif kandidat investor yang potensial untuk ekspansi bisnis Anda, misalnya investor A, investor B, investor C, investor D, dan investor E. Langkah kedua, tentukan kriteria evaluasi. Tentukan 5 kriteria yang relevan untuk mengevaluasi alternatif kandidat investor, misalnya keuangan, pengalaman industri, jaringan dan kontak, nilai tambahan, dan komitmen jangka panjang. Langkah ketiga, pembobotan kriteria. Berikan bobot pada masing-masing kriteria untuk menunjukkan tingkat kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Pembobotan harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan sesuai dengan prioritas bisnis Anda. Contohnya, keuangan 0,3, kriterianya diberi bobot 0,3. Karena pentingnya kemampuan investor untuk menyediakan dana yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis. 2. Pengalaman industri 0,2. Kriteria ini diberi bobot 0,2 karena pengalaman investor dalam industri yang sama dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga. Ketiga, jaringan dan kontak 0,15. Kriteria ini diberi bobot 0,15 karena jaringan investor yang luas dapat membantu dalam hal pemasaran, mitra bisnis, atau kesempatan kolaborasi. Jaringan dan kontak 0,15. Kriteria ini diberi bobot 0,15 karena jaringan investor yang luas dapat membantu dalam hal pemasaran, mitra bisnis, atau kesempatan kolaborasi. Nilai tambahan 0,25. Kriteria ini diberi bobot 0,25 karena kemampuan investor untuk memberikan nilai tambahan seperti akses ke sumber daya tambahan atau keahlian khusus dapat memberikan keunggulan kompetitif. Komitmen jangka panjang. Kriteria ini diberi bobot 0,1 karena pentingnya investor yang memiliki komitmen jangka panjang terhadap bisnis Anda yang dapat memastikan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Langkah 4, buat decision metric. Buat metrik keputusan dengan 5 alternatif kandidat investor sebagai baris dan 5 kriterianya. Kemudian kalikan penilaian dengan bobot kriteria yang sesuai. Jumlahnya hasil untuk setiap alternatif kandidat investor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.